Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Stay Tiara. Perkenalkan nama saya Tejaran Hermawan. Ini ada saya Muhammad Yahya. Saya ada Ahmad Jubaid. Oke, kita sedang ada di Desa Cisalada. Nah, jadi kami di sini ada tugas dari dosen, untuk mencari profil UMKM di Desa Cisalada, guys. Oke. Terima kasih dari mahasiswa yang sudah dan melaksanakan wawancara. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Ya, Pak. Apa saja yang ditanyakan? Saya di sini perwakilan dari kampus STI Tiara yang ada di Jalan Cikarang. Di sini saya lagi dapat tugas dari dosen, ya Pak, makroekonomi. Jadi di sini saya ditugaskan untuk mencari profil desa Cisalada. Saya di sini warga desa Cisalada. Oh, Ya, saya dari Kupai Cijambu ini Kanada. Iya. Makanya datang ke sini mau nanya, di sini adakah profil UMKM yang sudah berjalan? Ada, alhamdulillah. Bisa dijelaskan? Ada beberapa UMKM yang memang sudah berjalan, dan kebetulan ketua UMKM Desa Cisalada untuk periode sekarang ini masih di Pak Suryana. Beliau tinggal di Cijambu, Ya. di RW 1 RT 2, dan mungkin adik-adik bisa langsung Iya. wawancara beliau. Jadi gimana masuk data-data itu aja ya? Ya, ada di sana ada. Terus kalau memang menyangkut nanti tentang monografi desa, bisa nanti WA saya ataupun telepon. Nanti kabarin aja ke saya. Saya minta nomor WA-nya saja. Ya. Kira-kira ada yang bisa dibantu lagi? Bisa Bapak tahu nggak kita produknya apa aja produknya? Ya, Kalau yang saya tahu produknya di Cisalada ini banyak-banyak. Ada kue, ada siomay, terus ada boneka juga. Kadang kalau Pak Anak ini dia juga memproduksi fashion juga. Oh ya. Fashion juga. Ya, lebih jelasnya nanti mungkin adik-adik bisa menemui beliau. Kalaupun beliau tidak berada di tempat, mungkin bisa menghubungi anggota-anggotanya aja di situ. Nanti ditanya ke tetangga di situ ataupun ke istrinya juga langsung, supaya lebih jelas ya. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Waktunya ya. Punten, kami juga tidak bisa pinjam. Iya. Hanya ala kadarnya aja. Air doang. Saya bisa langsung ke tempatnya, Pak. Mangga. Terima kasih ya, Pak. Sami. Waalaikumsalam. Guys, barusan udah ke dalam, ternyata kepala desanya nggak ada. Kami disambut oleh Pak Sekdes ya. Pak Sekdes mengarahkan kita ke tempat profil UMKM-nya. Ya, ternyata ada di Jambu ya. Sekarang kita mau berangkat ke tempat UMKM. Jadi nanti kita di sana bakal menanyakan nih, jadi produk-produknya apa dan mulainya kapan-kapannya kita lihat nanti, guys. Alamin, kita udah sampai di tempat tujuan kita ya, di tempat yang menggeluti tentang UMKM ya. Jadi kita langsung saja ya.
Ada perlu apa adik-adik berkunjung ke sini? Ya Bu, tadi saya udah dari desa Cisalada. Ya, di sana saya tadi nanya tentang profil UMKM yang ada di desa Cisalada. Jadi berkunjungnya saya ke sini atas dari Pasekdesnya, kunjung aja langsung ke anggota UMKM yang ada di desa Cisalada. Ya, ternyata di sini di rumah Pak Yana nggak ada ya Pak Yananya. Jadi saya menemui ibu aja istrinya. Ya, karena ibu juga salah satu anggota UMKM di desa Cisalada. Ya, gitu. Berkunjungnya saya di sini, mau nanyakan produk apa yang ibu digeluti sekarang? Ya, kalau saya memang salah satu anggota UMKM juga dari desa Cisalada, kecamatan Cigopong juga kan. Ini anggota UMKM juga. Kalau saya terjunnya di bidang kuliner, ya itu produksi somai. Ibu itu kan anggota UMKM di desa Cisalada. Jadi ibu mulai UMKM ibu menjadi anggota UMKM itu dari waktu kapan? Kalau jadi anggota UMKM-nya ada sih berapa ya, kan udah 2 periode ya UMKM kalau nggak salah gitu. Kalau nggak salah kan per periodenya itu 3 tahun. Mungkin periode kedua kali saya jadi anggota UMKM. Pertengahan dari periode pertama lah. Jadi nggak pas ada UMKM bergerak saya langsung jadi anggota, enggak. Jadi setelah UMKM berjalan sekian tahun saya jadi anggota gitu. Jadi tadi ibu di bidang kuliner siomay. Iya. Kenapa sih pilih siomay? Alasan ibu pilih kuliner tentang siomay? Kan siomay itu kan banyak diminati oleh umum, anak-anak maupun remaja, dewasa, bahkan sama orang tua banyak yang suka gitu. Saya coba-coba untuk bergerak di bidang itu. Ternyata alhamdulillah sih sampai sekarang juga masih, walaupun ya berjalan apa adanya gitu ya, nggak sampai melonjak gitu. Jadi sampai sekarang juga masih berjalan. Jadi untuk berjualan juga, terus untuk catering juga suka dengan nikahan, apa yang di kanan juga, yang acara-acara untuk kumpul keluarga juga suka pada pesan gitu. Ya. Udah berapa lama sih? Sebetulnya kalau produksinya sih dari dulu waktu SD juga, Alwan udah waktu SD udah jualan saya. 8 tahun. Lebih deh kayaknya. Kalau nggak salah 2000 tahun 2019 2013 kalau nggak salah. Lama juga ya. 2013 pokoknya saya lagi SD deh kalau nggak salah. 9 tahun. Saya. 9 tahunan. Cuman kalau jadi anggota UMKM-nya sih nggak segitu usianya. Kan sekarang UMKM paling ada 6 tahunan belakang lah UMKM. Untuk ibu gimana sih Bu? Apa penjualannya ibu gimana? Ibu betul Penjualannya seperti yang tadi saya katakan, paling saya jualan waktu itu di rumah juga, terus suka ngisi ke kantin di kantin rumah sampai sekarang sih di kantin tiap pagi saya kirim ke sana. Terus kan kalau jualan saya juga udah pernah di namanya galeri UMKM juga udah pernah jualan sana di Boglang, yang galeri UMKM kecamatan. Wah ibu buka kan, kok ibu bisa dapat gimana sih ibu bisa dapat ide? Kok saya mau di bidang kuliner ya? Kalau usaha lain kan seperti selain kuliner ya, misalkan usaha apa tuh kan modalnya juga kan terlalu besar. Kalau kuliner tuh kan modalnya misalnya dicicil-cicil ya, ya maksudnya modalnya kan terlalu tok harus sekian gitu. Jadi sekemampuan saya aja, saya coba-coba bikin kuliner untuk dijual. Ternyata kuliner itu kan perputarannya agak cepat ya. Istilahnya kalau misalnya kita produksi baju nggak sehari langsung bikin langsung ada yang beli kan ya. Kalau kuliner kan bisa langsung dibeli walaupun harganya kecil, ya langsung bisa berputar gitu.
Makanya saya pilih kuliner gitu untuk Untuk ibu pertama kali membuat siomay, modal awalnya itu berapa ya? modal awalnya kalau untuk produksi bahan somaynya doang sih cukuplah, nggak sampai jutaan. 200.000 300.000 juga cukup untuk beli bahan baku Bahan bakunya. dari ikan segala macam lah. Kalau buat si somaynya aja, tapi memang juga kalau kita pengen jualan kan banyak tek-tek bengeknya ya. Iya. Istilahnya kan kalau kita jualan kuliner kan suka ada kita beli etalase lah, kompor lah, segala macam lah. Kalau sampai sekarang saya juga punya gilingan sendiri buat gilingan ikannya. Ya harganya lumayan juga gitu. Kalau ya, tapi kan kalau kuliner tuh awal-awalnya intinya bahan bakunya kita beli bisa kejangkau lah dengan harga ratusan ribu gitu, nggak sampai jutaan gitu. Dalam sehari ibu itu mencapai keuntungan berapa ibu? Kalau keuntungannya paling juga kalau per bulan nggak gede sih ya. Maksudnya di ini aja dijalani aja Iya, sesuai mengasihkan. yang penting ada lah, yang penting walaupun kecil gitu dijalani gitu. Jadi kerja sehari berapa bos? Sehari kalau namanya jualan kita tentu kalau kadang-kadang sehari melonjak nih habisnya banyak, kadang sehari hari kapan ya penjualannya paling segini, penjualannya ini ya tentu susah kecuali ada order gitu. Kalau ada order kan sekian ratus box misalkan setiap ya, kalau itu mah enak gitu, udah kita tinggal nyiapin udah langsung kan. Kalau namanya jualan kita jualan naruh barang kan, kalau ada yang beli nggak bisa ditentuin yang belinya berapa orang, sekian orang gitu. Selain buka usaha siomay tadi kan, apakah ada buka kayak kuliner lain gitu selain menu-menunya? Menu-menunya ada sih yang nemenin, kayak saya dulu waktu itu nemeninnya batagor juga, terus mie ayam. Dulu saya sering mencoba segala macam makanan, bakso juga, terus pokoknya segala macam deh, atau perang, lotek, ketupat tahu. Tapi ternyata yang bertahan sampai sekarang itu sama batagor. Gitu. Dari semenjak 2019 ya, ada kendala COVID-19. Ya. Ibu selama COVID-19 itu bagaimana ibu penjualan itu, lancar apa tidak ibu? Ada kendala apa enggak dari COVID itu? Kalau COVID sih, kalau makannya sih enggak ini kali ya, biasa aja. Cuman iya itu waktu pas COVID kan saya waktu itu ada pemilihan UMKM sekecamatan periode kedua tuh, pemilihan dari ketua dan sebagainya. Beberapa bulan tuh baru berjalan beberapa bulan apa ya, setengah tahunan lah, terus COVID pas Januari Februarinya tuh. Nah di situ semua jadi terhambat, bahkan terhenti. Masalahnya apa, kan banyak yang Dibatasi. pada di rumah. Iya, di rumah. Jadi pengunjungnya tuh berkurang, gojek juga itu jadi nggak ada. Tapi kalau yang beli sih ada aja sih, walaupun nggak banyak gitu. Kalau produk kuliner tentang siomay, kendalanya ibu sampai sekarang itu apa ya? Kalau kendala sih kadang-kadang bahan baku unik ya, sedangkan kita jualan harga nggak bisa seenaknya naik kan, bisa saja kan kadang-kadang pembeli naik nggak mau beli gitu misalkan. Ya gimana caranya supaya kita walaupun harga bahan baku di pasaran naik, gimana caranya supaya kita bisa tetap jualan gitu. Tapi ya diimbangi lah, ya kita juga bisa ngasih ke pengertian ke pembeli. Ini kan sekarang bahan baku pada naik, jadi harganya juga kan sekarang naiklah sedikit gitu. Kalau boleh tahu satu porsinya Satu porsi tergantung sih ya. Apalagi waktu saya jualan di sini, namanya juga yang beli anak-anak, jadi nggak bisa ditok per porsi berapa. Cuman paling waktu di galeri juga 10.000 sih, porsi 10.000 satu porsi. itu di porsi itu pakai styrofoam apa? Saya udah pakai kemasan tuh udah berbagai macam.
ada yang styrofoam, ada yang microwave, tergantung juga dari order yang kita. Orderannya tergantung pemesanan. Pemesanan Iya. gitu ya. Requestnya gitu, Requestnya. requestnya mau di packing boleh, mau langsung dilayani sih langsung boleh, tergantung gimana permintaan. Permintaan. Dibantu sama anak-anak kalau lagi banyak nih, kalau banyak orderan kadang sama saudara kita dibantu. Sebelum kami tutup juga, gimana sih Bu, tips Ibu dari kita nih Bu, para mahasiswa agar bisa membuka usaha, gitu, tipsnya dan juga agar kita tuh bisa bertahan di usaha tersebut gitu. Kalau masalah di kuliner ya, kalau di kuliner itu kita membuat suatu produk itu nggak secepat yang kita kira. Jadi kita misalnya produksi makanan nih, kan kita perkenalkan dulu nih produk kita, ntar diterima sama masyarakat apa enggak. Jadi kita harus berpikirnya apa nih kira-kira yang bisa diterima sama masyarakat ya, kan terutama masyarakat di sini kan pengennya tuh ya kalau kuliner tuh kan ke satu murah dulu Iya, ya, pastinya. murah, udah murah harus banyak, enak juga harus. Jadi itu intinya sih. Ibu punya nggak pesan buat kita para mahasiswa yang masih muda nih? Pesan dari Ibu? Pesan Iya. ya, kalau pesan untuk Yang mau anak-anak muda ya, bisnis, yang mau bisnis, pokoknya kita harus apa ya, harus giat lah, giat, kita harus giat, harus semangat gitu ya, jangan pantang menyerah. Soalnya kalau namanya jualan, kita misalkan udah nggak ada yang beli, udah mau jualan deh, Cepat gitu. nyerah. Cepat nyerah. Kita harus semangat, harus kita coba lagi. Ya intinya dari itu tadi yang saya bilang, si makanannya itu kalau kita mau produksi makanan enakin dulu. Kalau kita kasih promosi dulu ke teman-teman. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih juga telah mendapatkan waktunya buat kita ya. Maaf, buang waktu intinya waktu Ibu ya dari Bu. Maaf. Ya, terima kasih Bu. Kita di sini ketemu ya. Ya, ilmu yang Ibu kasih semoga bermanfaat buat kita semua, yang buat rekan-rekan juga yang nanti ya melihat ya, soalnya ini kan direkam Ibu, jadi ntar orang-orang juga wah, mau bisnis kecil-kecilan juga bisa lah dengan presentasi segini bisa naik. Ya, sama-sama ya. Terima kasih atas kunjungannya ke sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat adik-adik dan sok diminum dulu. Ya, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.